Bapak Ahmad Musudin, waktu kami aturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina qurrati ayunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, segenap keluarga besar orang toh Sidniyah wilayah Bali, lebih khusus kepada seluruh pengurus organisasi yang ada di lingkungan Torekoh Sidniyah. Alhamdulillahirabbil alamin, atas berkat rahmat Allah pada malam hari ini kita bisa hadir di tempat ini dalam rangka silaturahmi. Semoga amal baik yang kita amalkan malam ini diridhoi oleh Allah Ta'ala. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Syukur kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah rahmatan lil alamin, yang telah menjadi uswatun hasanah juga sebagai wasilatul ulama untuk kita semua. Oleh karena itu, marilah kita berwasilah kepada beliau dengan mengucapkan sholawat Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Syukur kepada beliau Bapak Kiai Muhammad Mukhtar Mufti Syekh Mukhtarullah Al-Mujtabah yang telah sabar ikhlas membimbing kita semua. Kita semua dibimbing oleh beliau agar bisa menjadi manusia yang bermanfaat, yang hidupnya diridhai oleh Allah Ta'ala. Semoga beliau menusir pinaringan panjang umur, sehat walafiat, dan semoga kita semua bisa menjadi murid-murid Sidniyah yang istiqomah fiddini wa dunya wal akhirah. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah, pitutur luhur yang akan saya sampaikan adalah rahasia di balik ajaran beliau membangun rumah layak huni, di mana pembangunan rumah layak huni itu dalam rangka mensyukuri hari kemerdekaan bangsa Indonesia
dan berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Saya akan menerangkan sebagian dari rahasia tersebut. Pada tanggal 9 Ramadan 1421 Hijri, bertepatan tanggal 6 Desember 2000 Masehi, beliau telah menerbitkan sebuah buku. Buku itu dinamakan Dilalul Mustad'afin, artinya naungan bagi kaum yang lemah. Kemudian Dilalul Mustad'afin ini dirubah namanya oleh beliau dengan nama Dilal Berkat Rahmat Allah. Di dalam buku Dilalul Mustad'afin itu ada sebuah hadis yang ditulis oleh beliau. Hadis ini dicuplik dari kitab Jami'us Shaghir jilid 2, babnya bab huruf lam, halaman 221. Hadis ini dari sahabat Ibnu Umar yang diriwayatkan oleh sahabat Ibnu Lala. Bunyinya hadis, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, li kulli syai'in miftahun wa miftahul jannah hubbul fuqara wal masakin. Yang artinya Nabi Muhammad telah bersabda, li kulli syai'in miftahun, segala sesuatu itu ada kuncinya. Wa miftahul jannah, dan kuncinya surga. Hubbul fuqara wal masakin, mencintai, menyayangi, menyantuni kaum fakir miskin. Surga itu lambang kemuliaan. Surga itu lambang kebahagiaan. Semua manusia pasti menginginkan dua hal tersebut, kemuliaan dan kebahagiaan. Tidak ada satupun manusia yang menginginkan hidupnya itu hina. Panjenengan ingin mulia atau hina? Pasti itu. Panjenengan ingin bahagia atau sengsara? Pasti itu. Untuk menemukan kemuliaan dan kebahagiaan dari sisi Allah, itu kuncinya berada di kaum fakir miskin. Artinya kaum fakir miskin ini bisa mengangkat derajat kita menuju kemuliaan dan kebahagiaan dari Allah apabila kita benar bersikap terhadap kaum fakir miskin. Akan tetapi sebaliknya, kaum fakir miskin ini akan melemparkan diri kita ke jurang kehinaan dan laknatnya Allah apabila kita salah bersikap terhadap
kaum fakir miskin. Agar lebih jelas hadis ini, saya akan menceritakan sebuah kisah. Kisah ini terdapat di kitab Irsyadul Ibad. Di dalam kitab Irsyadul Ibad itu ada sebuah kisah. Ada seorang penegak hukum, profesinya sebagai jaksa. Orang ini hidupnya kaya raya. Pada suatu saat, jaksa yang kaya raya itu didatangi pengemis. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Jaksa, saya datang ke sini mohon bantuan. Hari ini saya dan keluarga saya, istri dan anak-anak saya belum makan karena memang tidak ada yang dimakan. Mendengar permohonan orang miskin itu, jaksa ini bertanya, apa yang kamu butuhkan? Orang miskin menjawab, saya hanya butuh uang 2 dirham, 2 potong roti dan 2 kerat daging. Lalu jaksa itu berkata, baiklah, apa yang kamu inginkan akan saya beri semua, tapi tidak sekarang. Kembalilah nanti setelah sholat duhur. Apa yang kamu inginkan akan saya beri semua. Pengemis ini bahagia sekali mendengarkan janji jaksa tersebut. Inilah, orang tidak punya itu walaupun belum menerima bantuan, masih menerima sebuah janji, itu hatinya sudah senang. Niki lek wong gak duwe ngoten niku. Cek nrimo janji mampun seneng. Akhirnya pengemis ini pulang. Sampai di rumah berkata kepada istrinya, alhamdulillah dek, insya Allah kita nanti setelah sholat duhur bisa makan bersama-sama. Istrinya bertanya, dari mana mas? Kita akan diberi oleh jaksa yang kaya raya yang berada di kampung sana. Istrinya juga ikut gembira walaupun hanya mendengarkan berita atau sebuah janji. Akhirnya setelah sholat zuhur, pengemis ini kembali ke rumahnya jaksa tersebut untuk mengambil bantuan. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sesuai janji panjenengan, kami disuruh datang setelah sholat zuhur mengambil bantuan. Apa kata jaksa? Waduh, saya lupa, belum saya siapkan. Nanti saja kembalilah ke sini setelah sholat asar. Pengemis ini kecewa, tapi masih punya harapan karena yang mau memberi lupa. Maklum, pejabat banyak kesibukan, banyak pekerjaan, lupa itu kan wajar. Apalagi ada dalil al-insanu makhalul khotlo wanisyan, menungson itu tempatnya lupa. Pengemis ini kecewa, tapi masih punya harapan. Akhirnya pulanglah pengemis ini, sampai di rumah berkata kepada istrinya, Dek, sabar, rupanya lapar kita harus kita tahan sampai asar karena yang mau memberi lupa untuk menyiapkan. Istrinya bilang, ya mas, sabar, nggak apa-apa. Begitu selesai sholat asar, pengemis ini datang kembali ke jaksa. Assalamualaikum Kodik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sesuai janji penjenengan, saya disuruh kembali ke sini mengambil bantuan setelah sholat asar. Waduh, lupa, belum saya siapkan.
Nanti saja kembali setelah sholat maghrib. Pengemis ini betul-betul kecewa. Orang ini niat memberi atau tidak. Akhirnya pengemis ini sedih, berjalan sambil meneteskan air mata. Tiba-tiba ada orang memperhatikan pengemis tersebut. Kemudian orang itu mendatangi, "Pak, maaf, saya lihat zaman kok sedih. Saya lihat zaman kok menangis. Maaf Pak, ada apa?" Pengemis itu berkata, "Hari ini istri dan anak-anak saya belum makan, karena memang tidak ada yang dimakan. Kalau saya bisa menahan lapar, tapi bagaimana dengan anak-anak saya?" Mendengar keluh kesahnya pengemis ini, orang ini berkata, "Oh, itu yang membuat sampai sedih. Kalau begitu mari ikut ke rumah saya." Pengemis itu digandeng dengan santunnya. Setelah sampai di rumahnya, ternyata rumahnya orang tersebut, di depannya jaksa yang kaya raya tersebut. Rumahnya besar, bedok, kuno. Pengemis itu dipersilakan masuk, diperlakukan dengan hormat, diperlakukan dengan santun, dipersilakan duduk di ruang tamu, diberi minum. Kemudian orang itu bertanya, "Apa yang sampean butuhkan?" "Saya hanya butuh uang 2 dirham, 2 potong roti, dan 2 kerat daging." "Baiklah, sebentar, saya akan mengambil bantuan untuk tuan." Akhirnya pemilik rumah ini masuk ke dalam satu ruangan mengambil bantuan. Pengemis ini melihat rumah, sekeliling rumah, ruangan yang besar itu. Betapa terkejutnya. Di tengah-tengah ruangan besar itu ada salib besar. Ternyata orang ini orang Kristen. Ternyata orang ini orang Nasrani. Tapi subhanallah, Kristen tapi perilakunya kepada kaum fakir miskin santun dan hormat. Belum selesai rasa terkejutnya karena kenyataannya orang ini orang Nasrani. Tiba-tiba orang Nasrani keluar dari suatu ruangan dengan memikul 10 gantang gandum. Bapak-bapak mengerti gantang? Kalau di sawah itu kan padi diikat itu namanya 10 becar. Kalau di Jawa Timur 10 becar padi, 10 gantang gandum itu kalau ditimbang kurang lebih 50 kg. Kemudian pengemis ini diberi uang 20 dirham. Kemudian diberi 5 potong roti dan 5 kerat daging. Katanya orang Nasrani ini, "Pak, ini semua saya berikan kepada sampean. Pesan saya nanti, kalau sudah habis, jangan minta-minta ke orang lain. Datanglah ke sini, akan saya beri lagi." Subhanallah. Kristen lomane kaya ngoten nggih. Wong Bali enten tiyang potongane kaya ngono. Ada? Mana orangnya? Subhanallah. Kristen lomane kaya ngono. Akhirnya pengemis ini menangis, tapi tangisnya bukan tangis sedih, tapi tangis bahagia karena dia menerima bantuan lebih dari apa yang diinginkan. Pulanglah pengemis ini, akhirnya keluarganya, istrinya dan anak-anaknya bisa makan. Apa yang terjadi? Ini tolong disimak, khususnya orang-orang ahli tasawuf. Jaksa yang kaya raya malamnya dibangunkan oleh Allah Ta'ala dari tidurnya. "Hei jaksa, bangun kamu." Bangunlah jaksa tersebut. "Lihat apa yang ada di depanmu." Dia melihat ada
itu dari emas dan perak, lantainya bertabur jamrud dan belia. Subhanallah, ya Allah, saya tidak pernah melihat bangunan seperti ini di dunia. Memang tidak ada di dunia, kata Allah. Ini hanya ada di surgaku. Jaksa itu bertanya kepada Allah, ya Allah, untuk siapa bangunan ini? Sebetulnya bangunan ini saya berikan kepada kamu, tapi kamu menolak pemberian saya. Loh, kapan ya Allah saya menolak pemberiannya? Kemarin kamu didatangi orang miskin yang keluarganya, istri dan anaknya kelaparan. Kamu berjanji untuk memberi, tapi sayang saya tahu di dalam hatimu tidak ada niat untuk memberi. Justru kamu mempermainkan hatinya orang miskin sampai dia sedih dan menangis. Maka bangunan yang indah ini tidak jadi saya berikan kepada kamu, tapi saya berikan kepada tetangga yang ada di depanmu. Jaksa ini menangis kecewa. Mengapa orang yang kemarin minta-minta tidak saya beri langsung, kalau balasannya seperti ini? Akhirnya bangun tidur, dia membuka almarinya. Uangnya dikeluarkan semua. Dihitung ketemu 100.000 dirham. Dimasukkan ke dalam kantong. Kemudian dia mendatangi orang Kristen yang ada di depan rumahnya. Setelah sampai di rumahnya orang Nasrani tadi, jaksa ini bertanya, maaf Pak, saya datang ke sini ingin bertanya, sampean kemarin itu amal apa? Oh, kemarin itu ada pengemis, keluarga, istri dan anak-anaknya belum makan karena memang tidak ada makan. Akhirnya saya beri dengan 10 kantang gandum, 20 dirham, 5 potong roti dan 5 kerat daging. Jaksa itu berkata, Pak, jualah amalmu kepada saya. Saya beli dengan uang 100.000 dirham. Maaf, bapak-bapak, ibu-ibu, saya tanya, tolong dijawab ya, yang tegas, jangan ragu-ragu kalau menjawab. Seandainya pagi panjenengan sodako nulungi wong gak duwe 50.000, terus ada tamu dari Surabaya membawa koper isinya 100 juta, bolehkah sodako panjenengan 50.000 itu dibeli dengan 100 juta? Saya tak takoni pisan kas. Bolehkah sodako panjenengan 50.000 dijali duit kali 100 juta? Lek kula khalifah tak ijolno. Apa maneh sampean padha ae. Gocak dijali cepek dia sapa sing gak gelem. Ya pakekno. Apa kata orang Nasrani? Maaf Pak, saya tidak menjual amal saya. Saya menolong orang miskin kemarin itu karena Allah. Orang Nasrani itu kalau menyebut Allah itu Allah, sama saja. Dulu saya ikut papa saya ya Allah. Saya ini lahir besar di tengah-tengah orang tua beragama Nasrani. Papa saya ini Kristen Protestan. Papa saya ini pelayan gereja. Salah satu gereja yang ada di Mojokerto, gerejanya itu bernama Erzben, di mana tahun 2002 itu dibom oleh teroris itu, sehingga memakan korban seorang anggota Banser yang namanya Rianto. Itu persis gerejanya papa saya. Jadi dulu saya mengikuti papa saya Allah. Nah, ini buat melek tarekat Sidikiyah Allah,
bahasa didiknya. Allah. Sama saja. Ada yang menyebut Allah itu Sang Hyang Widiwase, Sang Hyang Adibuddha. Kalau orang Konghucu Digong, kalau orang Jawa Kangaryo Jagat ya Jawoto Linuwe. Ada lagi yang lucu menyebut Allah begini, ini orang Bali, sing ngecat Lombok. Ada apa enggak itu? Ada. Ngaran Gusti Allah sing ngecat Lombok itu ya apa sih? Ada lagi yang lucu, nyebut Allah itu enggak begitu. Ada orang kena musibah, Yutun, suaminya Cak Man meninggal dunia. Nah temannya Yusuf tahu kalau Yutun kesusahan karena suaminya meninggal dunia. Yusuf bilang sama Yuja, Ja, kok gak roh bojone Yutun Cak Man dijukuk karo sing duwe memean. Langsung jawab innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Tahu sing duwe memean iku sapa? Allah. Tapi nyebut Allah niku macam-macam. Sing duwe memean, sing kejet Lombok. Sampai Allah itu sama, yaitu Rabbul Arbab Subhanahu wa ta'ala, zat yang menciptakan alam semesta ini. Apa kata jaksa? Percuma. Kamu tidak bisa menempati gedung itu. Kaget orang Kristen. Loh, gedung apa? Loh, kamu tidak tahu. Kemarin malam saya dibangunkan oleh Allah. Siapa yang bantu fakir miskin? Kemarin sudah disiapkan bangunan di surganya Allah Ta'ala. 2 gedung bertingkat, dindingnya itu dari emas dan perak, lantainya dari jamrud dan berlian. Tapi sayang kamu tidak bisa menikmati itu. Loh, kenapa? Karena itu khusus pahala bagi umat Muhammad, sedangkan kamu bukan umat Muhammad. Orang Kristen itu diam, tiba-tiba dia melepaskan kalung salibnya di lehernya. Kemudian dia mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Saya tidak fokus menceritakan tentang orang Kristen ini masuk Islam, tapi pelajaran di balik cerita ini ternyata harta yang kita sisihkan, harta yang kita tasarufkan di jalan Allah melalui pintunya kaum fakir miskin, sesungguhnya itu kembali untuk diri kita sendiri. Secara tohir kula panjenengan bangun omahe wong gak duwe, tapi pada hakikatnya kita sedang membangun rumah kita sendiri berada di surganya Allah Ta'ala, dengan diganti oleh Allah sebuah rumah yang dindingnya dari emas dan perak, lantainya bertampur jamrud dan berlian. Ini rahasianya. Salah satu mengapa Pak Yai ini dalam rangka mensyukur hari kemerdekaan bangsa Indonesia dan berdirinya negara kesatuan Republik untuk membangunkan orang-orang fakir miskin yang hidupnya dalam keadaan lemah, agar supaya dibangunkan rumah layak huni, karena Pak Yai ingin murid-muridnya ngisi tiga kelak di surganya bersama beliau dengan mendekati rumah-rumah yang saya ceritakan tadi. Amin. Mungkin setengah mawon setengah saking rahasianya. Dan perlu panjenengan sadari, harta itu akan bernilai abadi kalau kita hubungkan kepada zat yang maha abadi. Ada orang berkata, harta itu tidak bisa dibawa mati. Boleh punya keyakinan semacam itu, tapi tidak sepenuhnya harta itu tidak bisa dibawa mati. Bisa dibawa mati apabila harta itu dihubungkan kepada zat yang maha abadi,
maka nilai kenikmatan harta itu akan bisa abadi. Itu namanya sodakotin jariyah. Idza mata benu Adam in qata amalu illa min salasin shadaqatin jariyatin aw ilmin yutafa'u bi aw waladin shalihun yadullah. Manusia kalau mati putus semuanya urusan dunia ini, yang hanya sambung sampai ke akhirat satu, shadaqatun jariyah, sedekah yang selalu mengalir kebaikan terus menerus. Oleh karena itulah hadirin rahimakumullah, mengapa beliau tahun 2000 atau 1421 Hijriah sampai beliau mengeluarkan hadis itu, karena pada saat itu malamnya malam Jumat Legi, beliau itu mendapat ilham ruhi dari Allah Ta'ala sampai beliau menangisnya sampai berjujuran. Kemudian beliau menerima seperti sinar al-mursalat, al-mursalat, al-mursalat. Akhirnya beliau berwudu, kemudian membuka Al-Quran. Ketika Quran itu dibuka, ternyata langsung al-mursalat. Di situ menceritakan tentang laknatnya Allah bagi orang yang mendustakan agama. Akhirnya beliau menangis. Akhirnya beliau mengeluarkan buku Dhilalul Mustaqafin dan menginginkan harta wasitiga tidak termasuk laknatullah alal kadhibin. Ini rahasia yang pertama. Rahasia yang kedua, wong gak duwe niku lek disenengno atine niku bungone mandi, Pak. Orang menyenangkan hati orang lain itu utama-utamanya ibadah. Abdalul ibadah idkhulus fi qalbi mu'minin, idkhulus syurur fi qalbi mu'minin. Ibadah yang paling utama menggui Allah adalah memasukkan kebahagiaan kepada saudaranya yang lain. Wong gak duwe niku lek dibantu, watine seneng apa mboten? Seneng. Bungane wong gak duwe niku mboten ditolak kali Allah. Ittaqu ta'watul madlum walau kana kafirun. Takutlah kamu pada doanya orang yang teraniaya, walaupun orang yang teraniaya itu kafir. Dan maaf, orang miskin itu hidupnya sering teraniaya. Betul? Ya. Kalau di Bali tidak tahu, di Mojokerto kadang-kadang kita nggak sadar, kadang-kadang sikap kita kepada orang miskin itu kadang-kadang maaf ini, kalau di Bali tidak ada, Pak. Ini di Mojokerto, di tengah ini nggak duwing itu mlebu ruang tamu dirasani lapo yurin ini paling utang ini. Ya, nggak ada, nggak duwe ini nganten dulu. Tapi sing teko wong sugih numpun, wis iki disuguhi apa enake. Segala-galanya disiapkan, jangan sampai mengecewakan tamu yang kaya. Tapi sing gak duwe, kalau duwe dicurigai, paling utang ya. Wong gak duwe ini serba repot. Diundang teko dhisik ya dirasani, teko kari ya dirasani. Teko dhisik geragas. Teko kari kok koyo-koyo gak gelem berkat. Ini tapi ini maaf Pak, ini di Mojokerto. Lek Bali tambah nemen. Tapi sering teraniaya, orang punya itu sering tersinggung perasaannya. Oleh karena itu doanya itu mustajabah. Perlu diketahui rahasianya yang kedua. Tarekat Siddiqiyah sekarang berkembang, Pak. Tidak hanya
di Indonesia, sudah di luar negeri, Malaysia, Hong Kong, Brunei, Thailand, Filipina, Kanada, Perancis, bahkan Amerika. Pak Dansak cerita penyiar BBC sudah masuk Thariqat Sidikiyah, sudah PR. Mengapa Thariqat Sidikiyah itu bisa berkembang sedemikian rupa? Salah satu kata beliau, doanya kaum fakir miskin. Ini pintunya itu di situ. Ini Pak Yahya sing dawuh. Berkat rahmatnya Allah turun melalui doanya kaum fakir miskin. Oh enggak duwe nek disenengati dongane niku dawa, Pak. Enggak percaya. Ayo sama nek ziarah ten Wali Songo. Wis gak ada Sunan Giri. Iya, nek munggah Sunan Giri manten ziarah lak mudun. Maring nak akeh wong njaluk. Sedekah. Amin kayak 500, barang 500 nomor jawabannya. Alhamdulillah, kalau dengan lo ngaji bolak-balik, padahal mak 500. Apa lagi kayak medit. Doanya orang fakir, masya Allah. Mana yang pas penyerahan prasasti nih, tentu saja. Sampai ada yang menangis di hadapan beliau. Matur nuwun Romo Yai Mukhtar, matur nuwun warga Sidikiyah, kula sampun dibangun kaya ngeten, matur nuwun. Muga-muga kula tungaaken panjenengan Yai pinaringan sehat walafiat panjang umur. Warga Sidikiyah kula tungaaken nyambut gawe ini lancar. Rezeki ini jembar oleh kaya akeh kena kayaknya urutan. Muka-muka sing disauri kak kelima yami nong. Astagfirullahaladzim. Itu rahasia bidu'ai fuqara wal masakin. Ini pintu. Niki hadis Kanjeng Nabi niki luar biasa nih. Yang ketiga, mohon saya hadirin. Sidikiyah ini minoritas, Pak. Betul. Kalau dibandingkan dengan umat yang lain, organisasi Islam yang lain, boten enten napa-napa ini Sidikiyah. Nahdlatul Ulama niku konon anggotanya 40 juta seluruh Indonesia. Muhammadiyah 20 juta. Sidikiyah pinten betul ketik, tapi luar biasa katanya, walaupun sedikit tapi kesadarannya subhanallah luar biasa. Allah menganugerahkan kepada warga sih kesadaran penonjolan sampai bisa membangun rumah layak huni 1456. Organisasi yang jumlahnya besar-besar itu sampai sekarang tidak mampu melakukan hal itu. Mereka percaya sama selidiki dewi lek koper. Mboten sama selidiki Nahdlatul Ulama sing umate kekuatan itu. Tidak ada mampu seperti Sidikiyah. Subhanallah. Inilah Pak Yai ini bahagia sekali karena Allah melimpahkan kesadaran penonjolan nikmat kepada warga Sidikiyah sampai bisa melakukan itu. Tahun ini sudah 88 rumah. Padahal situasi ini pandemi. Secara teori akal ekonomi tahun dulu 78. Mesti ini ngoten ekonomi rotok kena ganggu pandemi, mesti ini separuh gak apa-apa. Luar biasa Pak. Tahun ini naik 10% lebih. 88. Pak Yai dilapor ibunya isap ketika saya pamitan mau piket ke Mungkit, busuk laporan. Pak Yai
Rumah layak uni tahun niki 88, tahun rumin 78 yai, ternyata COVID ini beban mengaruhi kok tambah ada Pak Yai gauceng awan. Iya, RLAS enggak kenal pandemi. Subhanallah. Mulane kula niku bunga lek daerah niku semangat membangun rumah layak uni. Alhamdulillah Bali senasa bangun setunggal, saya bersyukur. Kalau nyambangi rumah layak uni, rumah layak uni saya sambangi, sing duwe omah ya seneng atine tak delok kok bahagia. Ini itulah utamanya ibadah, paling utama nyeneng wong gak duwe. Masya Allah, di mata Allah orang ini adalah orang pilihan. Di penjenengan termasuk orang pilihan. Tapi nuwun sewu melok urun lah sampean. Ono sing turun lah. Wong turun sampean. Ini tak delok omahe durung manis. Kalau mereka tak delok iki cek 80% langsung kalau WA punya isop. Bu, alhamdulillah terus berkat rahmat Allah. Kalau silaturahmi dan Bali ini ningali rumah layak ini dari mantun tuh 8%, nggih. Semoga Allah beri kemudahan jangan mantun. Jangan kalau kabari sih gak urun kita ngomong. Emang jawaban, Masya Allah. Jadi apa yang dilakukan Tarekat Siddiqian, warga Siddiqian, Masya Allah, belum mampu dilakukan organisasi yang lain, cilik tapi berkualitas dan bermanfaat. Subhanallah, ini luar biasa. Ini rahasia yang ketiga, minoritas tapi berkualitas, bermanfaat. Pak Yai niku bunga sangat, ini nikmat penonjolan yang tidak dimiliki organisasi yang lain, baik itu organisasi Islam maupun organisasi di luar Islam. Bahkan nuwun sewu, partai politik pun tidak ada yang mampu melakukan. Walaupun partai politik itu nggone duit nggih. Karo sampean. Merkolek pilkada lak sampean melak duit. Orientasinya ke kekuasaan orientasinya ke uang. Tapi nyatanya pun politik mana sampean delok sing mampu seperti warga Tarekat Siddiqian mboten enteng. Golkar sampean delok gak ono, PDI gak ono, PKB gak ono. Ini subhanallah, ini konangan Jaya Suprana mlebu muri ini. Sampeyan kenal kali Jaya Suprana? Ini juragan jamun itu. Sing biasanya sing aneh-aneh niku dilebokaken muri nggih. Gunis Book. Umpamane konangan Jaya Suprana itu termasuk Gunis Book, tapi Siddiqiah bukan cari muri, tapi cari ridhonya Allah Ta'ala. Kan nggih. Mulane syair pon Siddiqiah ning ngapunten, kena napa diganti kali Pak Yai? Ayo. Jenengan eling syair pon Siddiqiah mulai kapan diganti? Kok diganti syair ini? Apa artinya hidup kalau tidak ada kesadaran? Yang dituju hanya ridha Allah. Kalau tidak ada ridha Allah, hidup ini seperti fatamur gana. Niku nuwun sewu para hadirin. Pak Yai niku lek nyusun sesuatu mboten akali dhewe sing ngomong niku. Itu berbicara ilham ruhi. Pak Yai niku kalau melahirkan sesuatu niku petunjuk dari Allah. Niku ilham ruhi. Ilham ruhi. Yang kelima rahasianya,
Pak Yai niku ngajak warga Sidika untuk nyontoh Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi itu acaranya rahmatan lil alamin. Sing dibantu rumah Yaune niki sanes warga Sidikiyah tok. Di luar Sidikiyah bahkan di luar Islam pun dibantu. Atas Mojowarno niku enten desa mayoritas penduduk ini Nasrani. 80% itu Nasrani. Kula mriko ndelek musala salat niku mboten enten. Anjene mayoritas Nasrani. Di situ ada gereja peninggalan Belanda yang menjadi cagar budaya. Niku di Branua Norway. Omai wong Nasrani ketemu omai wong Nasrani tiang kali ndak layak huni. Akhirnya niku dibangun habis 80 juta. Nangis wong Nasrani bahagia seneng. Matur nuwun dhateng Abah Mukhtar. Bapak Nasrani iki aneh. Kok ana wong Islam dan ana wong Kristen iki. Niku aneh sih. Sing umumnya biasanya wong Kristen bantu wong Islam tapi ana syarate. Tak kene becak kok pimpinan gereja ya. Enten apa ngoten niku? Nah, penak umum mak dikritik kali jadi di NFZ niku. Seminggu dikai beras 10 kilo, gula 5 kilo, pokoknya gelem. Gereja niku ben Jonathan niku pun keras nih. Memang ada, tapi iki aneh. Wong Islam bangun no. Wong gandul sampai entek sakmono. Entek 80 juta. Subhanallah. Yang keenam rahasianya. Rumah Yaun itu monumen dakwah yang tidak ada habis-habisnya. Kayak kalau ceramah nih nggih. Paling sampai saulan nanti ceramah kula niki. Nggih. Pemana sing utangnya akeh. Apa sing diterang lapakmu wis wae. Wis lali. Tapi lek monumen dakwah itu tegak berdiri gak iso dilalekno. Sampai kita pun keluar dari dunia ini masuk ke alam barzakh, meninggalkan dunia ini. Kan semua kan pasti itu menjalani. Ya, kita semua akan mati. Buku rumiyin penjenengan, nopo dhisik penjenengan. Aku lo kari-kari mana. Jadi jenengan pun alam barzakh, tapi karya penjenengan ini tegak berdiri. Monumen dakwah. Seperti kita maklumi Pak, Tarkasi tiga itu di mana-mana berkembang. Itu pasti dimungsuhi, ya. Disesatkan, tidak mutakbarok. Ya. Terus kalau sisi lain baik Kanjeng Nabi, oh no masalah. Sampai nembe niki Rembang Jawa Tengah nih, Sidikiyah tidak boleh berkembang di Rembang. Sampai diadakan audensi DPP didampingi kali Pak Ali Mukhtarom berangkat sawanang Pak Yai untuk Arstu Pak Yai pada audensi dengan tokoh-tokoh ulama-ulama Rembang. Dan gini balik kecamatan kawan tokoh-tokoh. Wah anak sing bisa menerima, anak sing keras. Pokok Sidikiyah tidak boleh berkembang di Rembang. Ngoten iku menang wan Pak Ali Mukhtarom. Wis. Ya wong keras mulai di wong keras sing tukaran nggih. Menang mawon Pak Ali Mukhtarom. Nggih. Arek-arek DPP niki wis jelasno panjang lebar dasar umume, tapi tetep ngoten. Pak Ali Mukhtarom meneng ae wis meneng ae, gak usah dijawab. Pulang dari Rembang sowan ke beliau. Nuwun sewu Pak Yai. Sidikiyah mboten asal berkembang ngene Rembang. Pak Yai ngujeng mawon. Dulur tuwa iku pancet.
Gak apa-apa, masih gak diizini, yang penting diizini Gusti Allah. Akhirnya apa? Rumah layak uni. Akhirnya mencari rumah orang tidak punya, di mana tokoh-tokoh agama di situ. Boten seneng kali sedikit. Bahwa ada wong gak duwe, paling gak duwe dan daerah mereka. Diparani, Bu, kami dari warga Sidikia akan mau bantu ibu, rumahnya akan dibangun. Saestu anak, nggih. Lah omah niku jajan mek kandang kambing. Wis gak layak sekajeng roboh. Bantu seneng saestu anak, betul anak. Iya, betul Bu. Iya. Parani RT ini, iya. Lurai, nggih remen banget, Pak. Habis 75 juta. Kula sing ngresmekaken waktu niku. Napa jawabane lurai? Ini kok Sidikia kok sesat ya? Wong nolonge gak duwe ning masa sesat. Jari lurai, lek saking pun setunggal nggih teng kampung kula. Pancet ae pundi-pundi yang ngono. Ya Allah. Akhirnya apa? Monumen Lumayaun itu berbicara tajasutil makna. Jadi rumah Layaun itu tajasutil makna, berbicara langsung ke masyarakat. Iku lho Sidikia. Sepanjang sejarah tidak ada ajaran tarekat Sidikia membuat masyarakat sengsara. Betul. Sepanjang sejarah tarekat Sidikia tidak merugikan pemerintah, tidak meresahkan pemerintah. Akhirnya tokoh-tokoh yang gak seneng itu izin. Aja kalau nasi Sidikia talau sama Nisa kaya wong Sidikia. Dengar ya sekarang. Bahkan di Nuwun Sewu panjenengan nek semerat hubbillah. Pak ya ini nggak ada tanah tenggini Rembang. Nah ini calon untuk masjid hubbillah. Masyarakat mereka kena pengaruh tak sawan enggak Sidikia sampai Nuwun Sewu bangun gubeng niku kayunan niku diobok ya sampai gedenge koyo ngeten niku kirim preman kayunan niku diobok. Subhanallah, kayu niku tidak terbakar. Bila penonton Pak Yai bicara apa-apa masyarakatnya niku dipengaruhi sawi ini Sidikia. Akhirnya kelepas nembe ini ya pas dikatakan mungkin mampir dan Rubila ditemani Pak Seringan itu wala senengnya Pak Muis matur nuwun saat ini masyarakat ini berubah 1000 derajat. Kok 1000 derajat masyarakat ini sawan nang kali Sidikia Pak Muis siap bela Sidikia lho ya apa ceritanya sama cerita masyarakat ini kan tanahnya Pak Yai ini ku enten lek bersara sekitar 6 hektar. Niku lucu Pak, lucu nih ceritanya ini. Pak Mas Rehan niku pengurus DPD Rembang. Nah dalam Munas Orsid dianjurkan oleh Pak Yai agar supaya mencari tanah untuk Jamiatul Mudzakirin. Nggak ngerti kan? Akhirnya matos tanah ini dibendet diaturakan Pak Khozin ketua DPW. Iki tanah ini sapa? Nggak tahu Pak Khozin, katanya miliknya polisi, katanya miliknya ustad. Ya apa sih juga tanah kok gak jelasin dua iki ya apa? Terus semuanya naturakan Pak Yai. Naturakan Pak Yai mereka. Pak Yai tidak mengenai punya iso. Bu niki Rembang pun asal pilihan tanah niki matur beliau. Tentu niku ten dusun Seluke Bu. Napane niki? Nggih, napane niki nggih. Gujeng. Niku tanahe Pak Yai. Lucu. Sampai waktu numbas niku dinyang Yusuf Kala 60 miliar.
sampean tumbas ta. Mendilu ae Pak Mas kan. Akhirnya punya isor nih matur Pak Yai, tersundi Pak Yai, ya wis Pak Yai. Terus cini, akhirnya kan ngetekakan gubuk, tenggiannya masjid kubur. Masyarakat mereka niku dikengen nanam-nanami. Waktu tawanami Pak, saweneng hasilnya dipek-pek kali masyarakat. Subhanallah Pak, hubungi niku tidak pernah saya temukan di pohon-pohon yang lain. Apa niku kaspe? Kaspe. Mriki napa? Telo. Telo dhewe. Pohon, ya. Pohon atau kaspe. Kaspe niku rasane koyok roti empuk ngoten. Saya ini pernah ke Banyuwangi dikai kaspe, empuk. Salah 3 empuk, tapi empuke gak koyok tanduran kaspe tenggane kubilah. Wampun gitu. Masyarakat ya sawen. Nah, ngebor niku lho ngebor toyo. Masyarakat niku mboten medal ya nih. Teng hujud kubilah niku. Toyo niku medal. Ning akhirnya masyarakat nyuwun izin mendet toyo. Kali pengurus mana salur nanggone masyarakat tidak ibu-ibu. Oh, sewenenge napa? Seweneng. Listrik ngono pasang listrik masyarakat iku enggak duwe. Listrik bareng mlebu disalur listrik. Seweneng. Saiki berubah 1000 derajat. Siap belane Sidiki Alayan sing anu mungkin siap masyarakat. Tokoh niku ngomong ngoten. Sampai nuwun sewu. Ya ngapun tuh sing kubilan niku warga Sidiki ikut tepe-tepe. Nek ana acara kausaran bareng kelompok niku. Jadi sing nyeklekno banyu, sing nyeklekno listrik masyarakat mriku sakniki. Nah, niki kula dilapori kali Pak Mas Rikan anu Bang wis rumah layak uni dipun suwun kali masyarakat. Ya beneran niku. Sip. Berarti rumah layak itu monumen dakwah yang tidak ada habis-habisnya. Kita almarhum tapi karya penjenengan tegak berdiri untuk karya nih murid-murid Tarekat Sidiki abadi nih. Ini rahasianya besar sekali. Yang ketujuh, ya yang ketujuh nih. Ini yang sama nih Kak nyatet. Yang ketujuh, Pak Yai niku mengajarkan murid-murid Sidiki menjadi warga negara yang baik. 8 kesanggupan yang kita baca, sanggup cinta tanah air Indonesia. Tanda-tandanya orang yang cinta kepada tanah airnya berbuat sesuatu untuk tanah airnya. Melalui rumah layak uni, inilah yang bisa diberikan oleh warga Tarekat Sidiki untuk bangsa dan negara yang ia cintai. Bagi kami nuwun sewu, pemerintah itu yang sepuh Pak. Presiden itu orang tua kita, gubernur orang tua kita, bupati orang tua kita, camat orang tua kita, lurah itu orang tua kita. Kita diwajibkan untuk menghormati. Kita ini semua anak. Jadilah anak yang baik, karena semua orang tua menginginkan anak itu baik. Jadi pemerintah niku mulai dukur sampai lurah niku seneng lek warga negara niku baik, seneng. Nah warga Sidiki niki nuwun sewu, lek bangun rumah layak uni lek gak ngajakno proposal ya, mboten oleh kali baik, dilarang niku. Mboten nganti ngajakno proposal. Lek ana anak apik kaya ngene lek mestine wong tuane lak ya ngerti sih. Nggih tenan mboten. Nggih. Lurah ya kudu ngerti, bupati ini kudu ngerti. Mergo napa? Ada anak-anak bangsa ini yang tidak bermanfaat, sing penggaweane nyusahno negara. Enten apa mboten? Wadah, koruptor, pengedar narkoba, ya, teroris.
jelas. Gula nyusana negara. Polisi-polisi gak seturu boleh. Tentara-tentara sibuk jaga keamanan mereka teroris. Loh. Warga Sidikian itu dididik oleh Pak Yai agar betul-betul mencintai tanah air. Ini buatan bahan-bahan Pak niki Pak. 8 kesanggupan ini buatan diwaca tok. Ojo diwaca tok, sanggup cinta tanah air. Sama cinta apa mboten? Bisa bersanggup ya. Alhamdulillah, semoga jariah panjenengan yang diselalurkan melalui pintu fakir miskin bisa mengantarkan kita semua menemukan kemuliaan dan kebahagiaan di sisi Allah Ta'ala. Amin. Gue berojak nyanyi gak? Nyanyi cinta tanah air ya. Indonesia tanah air beta pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu kala selalu dipuja-puja bangsa. Di sana tempat lahir beta, dibuat dibesarkan bunda, tempat berlindung di hari tua sampai akhir menutup mata. Indonesia tanah air beta pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu kala selalu dipuja-puja bangsa. Di sana tempat lahir beta, dibuat dibesarkan bunda, tempat berlindung di hari tua sampai akhir menutup mata. Pisang kas mantep ya. Indonesia tanah air beta pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu kala selalu dipuja-puja bangsa. Di sana tempat lahir beta, dibuat dibesarkan bunda, tempat berlindung di hari tua sampai akhir menutup mata. Mengapa kita diperintah cinta tanah air? Karena tanah air Indonesia dari Sabang Merauke ini anugerah dari Allah Ta'ala. Ini bukti cintanya Allah kepada bangsa Indonesia. Wong Arab ning ngarani Indonesia niki swarga donya. Nggih. Arab niku namung minyak. Di Indonesia niki napa sing mboten enten.
minyak enten, gas alam enten, emas enten, perak enten, timah enten, kayu jati ono, kayu macam-macam ono. Pemaripah lojinawi murah kang sarwati nuku was kang sarwati nandur. Kamu sih perdalangan ngoten iki. Makmur, ini adalah cintanya Allah kepada bangsa Indonesia. Kita cinta kepada tanah air. Mengapa? Karena kita lahir di Indonesia, minum air Indonesia, makan tumbuh-tumbuhan yang ada di Indonesia, dan kelak kita akan ditanam di tanah air Indonesia. Kalau kita cinta kepada tanah air, beliau mengatakan berarti kita cinta kepada Allah. Cintanya Allah ketemu dengan cinta kita. Niku sempurna, hubbul waton minal iman. Mulanya setiap jamiatul mudzakirin itu diwajibkan untuk membangun monumen hubbul waton minal iman. Niki mawon sing kula sampaikan. Semoga sedikit saya sampaikan ini bisa memberikan kesadaran betapa pentingnya pembangunan rumah layak huni. Saya doakan tahun ngajeng Bali ini bersemangat. Lalu forum silaturahmi bersama ini harus kita hidupkan. Rumah layak huni niki bagiannya dibrah. Dibrah ini yang bagiannya bidangnya rumah layak huni. Orsid berkewajiban untuk melindungi dan menaungi, memfasilitasi. Semua organisasi otonom wajib untuk membantu. Tapi kesannya dibrah sing bekerja. Ngaten ya, bos-bosnya ngaten. Ibu-ibu JKP dan duwe hajat, biarkan ibu JKP ini tepoksinya ibu-ibu JKP. Ketua Arsid menaungi, melindungi dan memfasilitasi. Organisasi otonom bantu. Niki indah. Arsid dua gawe kersane Arsid bekerja dengan posisinya offset menaungi, melindungi dan mengayomi seluruh organisasi otonom bantu. Niki nikmat di dalam berorganisasi. Mulanya Pak yang ngetok nodongo ya dullahi ala jamaah. Naungan tangan Allah itu berada di atas orang yang hidupnya itu rukun dan damai. Ini itu doa niku kalau kita minta kepada Allah ingin dikabulkan atau tidak? Nah, berarti sampai dengo ya dul jam niku artinya boten ikhlas sithik ya niki boten rukun ngoten. Mestine disempurnakan dengan perilaku yang perilaku itu membuat kita makin rukun. Jangan sampai membuat hoak, menyebarkan fitnah sehingga kita tidak kondusif, tidak rukun. Kayak ngoten sing dilambai berarti gak cocok karo dongane ngoten. Menodai kesucian doa kita kepada Allah. Lek bahasa tasawuf rotok nemen melecehkan Allah. Jaluk tapi yo kelakuannya ora cocok sing dijaluk niku. Wah niki soron. Ora ngenangen iku Pak ya kok ngetokno ya dulal jamaah iku apa? Mulane sampe nek ndonga ya dulal jamaah niki tidak mriki dodo mriki. Iya. Tak tolong cetek nggo dengan kemaluan. Ayo Mak, ngaku takak. Rasa-rasa ngangkat tangan tapi tidak dengan kemaluan. Iki lho dodo iki lho. Dodo iki lak ngene ati. Ngoten. Wah, tidak ngangani kemaluan iki ya apa. Lho lirik mawon. Menane tak elingno. Ya Tuhan ya Allah.
pun kula dongani ya. Pun kangen kalau balik balik ditunda. Akan tak tadi 6 bulan muncul. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika yahudus salam. Bakhina rabbana bisalam wa adkhina jannata darussalam. Tabarakta rabbana wa ta'alaita ya dzal jalali wal ikram. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma khatim lana bil iman, Allahumma khatim lana bil islam, Allahumma khatim lana bil khair bi jahi sayyidil mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.